Ada yang menggelitik dalam acara silaturahmi nasional pemerintah desa seluruh Indonesia atau APDESI yang dihadiri Presiden Joko Widodo. Di sela-sela pidatonya saat Presiden berbincang dengan para aparat pemerintah desa, terdengar celetukan, mengusulkan Presiden Joko Widodo untuk maju 3 periode, namun tidak ditanggapi Presiden. Apa? Acara yang digelar di Istora Senayan, Jakarta, dihadiri ribuan kepala desa dari seluruh daerah di tanah air. Dalam kesempatan itu, para kepala desa menyampaikan sejumlah aspirasi kepada Presiden Joko Widodo agar dapat mengoptimalkan peran dan fungsi kepala desa, dan semua tuntutan dikabulkan Presiden. Salah satu yang disinggung Presiden dalam pidatonya adalah meminta Mendagri menerbitkan Inmendagri mengenai stempel kepala desa memakai lambang Garuda dan juga mengusahakan gaji kepala desa sebulan sekali. Tak tanggung-tanggung, APDESI kemudian menobatkan Presiden sebagai Bapak Pembangunan Desa karena para aparat pemerintah desa ini menilai di masa kepemimpinannya Jokowi dinilai serius membangun desa. Usulan anggota APDESI tersebut kemudian menjadi perbincangan. Bahkan santer terdengar, aparatur desa akan menggelar deklarasi mendukung Jokowi 3 periode setelah Lebaran nanti. Tim TV One mengabarkan. Mungkin ada tanggapan. Yang namanya keinginan masyarakat, yang namanya teriakan-teriakan seperti itu kan sudah sering saya dengar. Tetapi yang jelas, konstitusi kita sudah jelas. Kita harus taat, harus patuh terhadap konstitusi. Ya, kita langsung bergabung dengan beberapa narasumber yang sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Sudah ada Ferry Amsari, pakar hukum tata negara Universitas Andalas Padang, dan juga Deddy Sitorus, politisi PDIP. Dan pagi ini rencananya kita juga akan berbincang dengan Ali Muhtar Ngabalin, tenaga ahli utama staf kantor kepresidenan, namun sampai dengan saat ini masih belum juga bisa tersambung begitu ya, Bayu. Ya. Tapi kita akan sapa Bang Ferry dan juga Bang Deddy. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Rati, Mas Bayu. Sehat semua ya? Aman, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya mau ke Bang Deddy dulu. Bang Deddy melihat dalam acara APDESI kemarin begitu ya, di sela-sela pidato Bapak Presiden Joko Widodo, ini aparat desa ada yang mengusulkan untuk Presiden Jokowi 3 periode. Kalau dari sisi PDIP melihatnya seperti apa ini, Bang? Meresponnya seperti apa? Ya, kalau melihat itu kan tentu itu sebuah spontanitas saja di dalam sebuah acara seperti itu, dan kemudian itu tentu bersumber dari mungkin kepuasan mereka atau orang yang berteriak tersebut terhadap keberpihakan Pak Jokowi terhadap pembangunan pedesaan, pembangunan kawasan yang masih terbelakang, dan juga implementasi dari Undang-Undang 6 2014 yang membuat desa-desa kita, kepala desa kita bisa lebih baik dari era sebelumnya. Dan tentu itu sebuah hak yang demokratik saja, hak mereka untuk bersuara, dan itu sesuatu yang mungkin kita tidak bisa larang-larang juga, namanya orang punya aspirasi ya. Tetapi yang paling penting kan bahwa Pak Jokowi sendiri menegaskan bahwa dia akan selalu taat dan patuh, dan mengajak kita semua juga selalu taat dan patuh terhadap konstitusi kita yang menetapkan bahwa presiden itu dipilih setiap 5 tahun sekali dan paling banyak dalam 2 kali masa jabatan. Saya kira itu yang paling penting. Kalau hanya sekedar teriakan dan ekspresi atau hak konstitusi untuk menyampaikan pendapat, saya kira ya tidak ada masalah dengan itu. Bang Deddy, tadi Anda mengatakan memang tidak bisa dilarang juga begitu ya dukungan yang diberikan oleh APDESI. Tapi seharusnya ini kan para kepala desa semestinya memang bekerja melayani masyarakat secara maksimal, bukan malah dalam tanda kutip dilibatkan dalam politik praktis, Bang Deddy.
Kan tadi sudah sangat jelas, itu kan bukan suara mewakili abdesi. Itu suara perorangan, dan itu hak politik mereka, hak konstitusional mereka. Itu kan lontaran spontanitas kalau menurut saya gitu ya. Jadi tidak serta-merta juga bisa dikatakan sebagai langkah politik gitu. Itu belum tentu juga mewakili desa yang dia pimpin juga kan, apalagi organisasinya, karena itu terjadi begitu saja dalam sebuah forum ya. Saya kira wajar-wajar saja. Oke, saya geser ke Bang Ferry. Bang Ferry, kalau melihatnya gimana Bang dengan apa yang terjadi kemarin Bang? Ya, saya yakin 100% itu acara settingan, itu gayanya Presiden Soeharto ya. Sedang terjadi diulang, para desa dimanfaatkan, padahal menurut Undang-Undang Desa malah dilarang. Jadi kalau individu tambah dilarang lagi. Individu kepala desa itu berdasarkan pasal 29 Undang-Undang Desa dilarang, satu, menyalahgunakan wewenang, hak dan kewajiban gitu ya. Kedua, tidak boleh berkampanye saling mendukung pasangan lain. Itu dilarang, bahkan punya konsekuensi di pasal 30-nya. Sikap dukung-mendukung itu akan diberikan teguran tertulis, lisan tertulis, dan bahkan pemberhentian. Hanya berdasarkan undang-undang itu, pimpinan dari kepala desa ini ya adalah kepala daerah dan Mendagri, yang tidak mungkin dihukum kan. Oleh karena itu menurut saya memang ini tindakan yang tidak benar, dilarang. Kalau memang Pak Presiden Joko Widodo mau menegakkan konstitusi, tinggal ngomong gampang ya, cukup 2 periode. Begitu kepala desa menyampaikan itu, Presiden kalau memang menghormati konstitusi akan menyampaikan bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Dasar, saya cukup 2 periode. Itu baru pernyataan konstitusional. Kalau sekedar taat dan patuh konstitusi, jangan-jangan konstitusinya hendak diubah, kan itu salah satu kaitan isu dengan 3 periode ini. Nah, banyak sikap yang bisa ditiru oleh Pak Jokowi. Dulu Pak SBY juga menyatakan ya cukup 2 periode sehingga konflik keributan politik tidak terjadi. Nah, cara memanfaatkan kepala desa ini sebenarnya sudah banyak kita lihat di aspek sejarah, dan harus diingat kepala desa harus betul-betul menjadi penyelenggara negara atau aparatus negara yang betul-betul bergerak demi kepentingan desa. Jangan mau digerakkan oleh kepentingan politisi, termasuk oleh kepentingan presiden yang hendak melawan konstitusi. Walaupun akan sulit ya memberikan sanksi, karena pasti relasinya adalah kekuasaan tertinggi, karena kepala desa adalah cabang kekuasaan pemerintah terendah. Tentu tidak mungkin kemudian mereka diberikan sanksi. Dan kita juga harus sadar, mau tidak mau tentu akan ada tekanan kepada kepala desa. Dan ini acara seremonial yang menurut saya, kalau dideteksi uangnya jangan-jangan pakai uang negara gitu ya, pemerintahan desa mungkin saja uangnya dipakai, dan itu tentu peruntukannya tidak untuk mendukung calon presiden 3 periode, tapi dalam rangka menjalankan dan kewenangan sebagai kepala desa. Nah, menurut saya memang ini tindakan yang sangat bertentangan dengan konstitusi. Jangan sampai diulang lah kalau begitu. Oke, saya mau ke Bang Deddy. Bang Deddy menanggapi pernyataan Bang Ferry, ini acara terlihat memang settingan begitu ya. Bahkan seharusnya aparat desa, kepala desa ini tidak boleh melakukan usulan seperti itu karena akan melanggar undang-undang desa. Ada konsekuensi juga secara teguran tertulis. Anda menanggapinya seperti apa ini? Apakah memang ini terlihat, apakah memang benar-benar ini acara settingan begitu Bang Deddy? Ya, itu kan tuduhan ya, itu kan sikap suuzon gitu ya kalau menurut saya. Saya tidak punya data, tidak punya informasi yang valid untuk saya sampaikan ke publik untuk menyatakan itu settingan. Kalau Bung Ferry menyatakan seperti itu, menurut saya itu dugaan saja dan tuduhan saja gitu ya. Dan menurut saya itu tidak pantas disampaikan di publik kecuali Anda punya data dan informasi. Yang kedua, apakah itu melanggar hukum?